Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat dan bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami CGP Angkatan 9 kelas 43 Kabupaten Brebes akan melakukan praktek supervisi akademik demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 coaching dan supervisi akademik. Dalam hal ini saya selaku supervisor dan Pak Rizky sebagai coach dan Pak Hasanur Fauzan sebagai coaching. Selamat pagi Pak Rizky. Selamat pagi Pak. Senang sekali bertemu dengan Bapak hari ini. Kita akan membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Bapak untuk keterampilan coaching ini. Terima kasih sebelumnya Pak Munawar. Saya mengharapkan Anda bisa membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan lisens, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya Pak. Baik Pak Rizky, Bapak menginginkan saya untuk membimbing Bapak untuk meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya saya akan mendukung Bapak dalam hal ini. Bagaimana yang ingin Bapak fokuskan dalam observasi ini? Saya berharap Bapak Munawar itu bisa memperhatikan bagaimana cara saya itu bisa mendengarkan aktif dan cara saya bisa mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot dalam coaching nanti Pak. Baik Pak Rizky, sudah saya catat ini. Kemudian bagaimana menurut Bapak, sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini? Saya pribadi percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot itu akan sangat berguna dalam proses coaching nantinya Pak. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing murid ketika pembelajaran Pak. Baik, saya paham Pak Rizky. Kemudian apa harapan Bapak dalam observasi kita nanti? Pada kesempatan coaching kali ini, saya sangat berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun tentunya Pak, untuk membantu perkembangan saya nantinya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang sifatnya lebih berbobot. Oke, terima kasih Pak Rizky. Selanjutnya nanti saya akan melakukan observasi coaching Anda nanti bersama dengan coaching. Untuk itu selamat untuk bercoaching dan nanti kami atau saya akan melakukan observasi Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Izin untuk memanggil coachingnya Pak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu Pak. Silakan duduk Pak. Nggih. Selamat pagi Pak Hasan. Selamat pagi juga. Kira-kira gimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Pak. Sehat Pak ya? Nggih. Oke, alhamdulillah. Kira-kira ini ada yang akan dibicarakan apa Pak? Masalah pribadi atau masalah apa berkaitan dengan coaching nanti akan kita lakukan Pak? Ya, jadi dalam kesempatan kali ini saya pengen ngobrol sama Pak Rizky berkaitan dengan pekerjaan saya di sekolahan Pak. Di mana? Mungkin ya Pak ya? Iya, yang saya rasakan seperti itu Pak. Dan kebetulan saya jadi sebagai wali kelas, yang punya tugas tambahan sebagai wali kelas, di mana kelas saya itu ada beberapa siswa, terutama yang paling utama adalah yang laki-laki Pak. Itu bajunya sering dikeluarkan Pak. Iya. Anak Badung mungkin itu Pak. Iya Pak. Oke Pak Hasan, hari ini jadi kita akan berencana melakukan sesi coaching untuk Tirta. Iya. Pertama-tama ya mari kita sama-sama menentukan
ataupun menetapkan tujuan dari sesi coaching kali ini. Apa yang ingin Pak Hasan capai pada sesi coaching kali ini, Pak? Ya, ya harapan saya kebiasaan buruk dari kelas saya yang saya amanah dari kepala sekolah itu hilang, Pak. Jadi kebiasaan buruk itu yang saya fokuskan pada pakaian mereka yang selalu dikeluarkan. Itu yang menurut saya perlu diperbaiki, Pak. Iya, jadi harapan saya dengan mengobrol sama Pak Rizky itu ada solusi yang tepat untuk saya dapat menyelesaikan masalah ini, Pak. Mudah-mudahan, Pak, ya. Iya. Baik, berarti tujuan sesi coaching kali ini jelas, Pak, ya. Itu agar nanti bentuk ketidakdisiplinan atau indisipliner yang dilakukan anak itu bisa teratasi, Pak. Iya, Pak. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan indisipliner yang dilakukan anak. Apa saja kira-kira hambatan atau kendala yang Pak Hasan sendiri hadapi dalam penegakan disiplin sekolah? Ya, jadi saya cerita sedikit ya, Pak, ya. Untuk kegiatan disiplin tentunya itu sudah berkali-kali disampaikan oleh kesiswaan kami, ya. Terus disampaikan juga oleh kepala sekolah setiap kegiatan upacara maupun pembiasaan di lapangan, Pak. Sudah disampaikan berkali-kali. Tetapi ternyata itu mungkin ya tidak mempan ya, Pak, ya, mungkin ya. Jadi saya lihat bukan hanya kelas saya saja, Pak. Ada beberapa juga di kelas yang lain itu juga memang kelas yang lain juga iya, seperti itu, Pak, ya. Betul, nggih. Makanya itu menurut saya hal yang perlu diperbaiki, ya. Karena ketika saya masuk kelas sudah diarahkan supaya dimasukin ya bajunya. Nanti ketika kita sudah keluar ya, mereka keluarkan lagi bajunya. Iya. Nah, kira-kira hambatan yang mungkin Pak Hasan ataupun guru-guru itu menjadi suatu permasalahan, maksudnya kendala apa yang dirasakan ketika penegakan disiplin tersebut? Mungkin kendalanya karena ketidakkompakan kita ya, Pak, ya. Iya. Saya sudah beberapa kali menyampaikan ke wali kelas yang lain pun agar adanya kebersamaan untuk membiasakan anak terutama bagian pakaian supaya dimasukin, ya. Disiplin dalam berpakaian. Iya, disiplin dalam berpakaian, Pak. Itu mungkin kekurangannya di sini kita. Kendalanya mungkin belum ada kekompakan gitu. Mungkin ada salah satu ataupun beberapa guru yang mungkin masih merasa cuek dengan tata tertib berpakaian. Baik, setelah kita tadi mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang mungkin bisa Pak Hasan lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kira-kira apa rencana aksi yang nyata yang dapat Pak Hasan lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan yang ada di sekolah, Bapak? Langkah konkretnya apa? Iya. Mungkin yang pertama, Pak, saya pengen ngobrol langsung dengan kesiswaan, Pak. Iya, karena ini kaitannya dengan tugas dari kesiswaan. Tupoksi itu ya? Iya, tupoksi dari kesiswaan untuk bisa menertibkan siswa-siswinya di sekolahan, ya. Terus mungkin pengen membentuk suatu diskusi dengan wali kelas yang lain, Pak. Itu mungkin beberapa langkah konkret ya yang ada di Pak Hasan. Kalau menurut saya itu bagus, Pak. Rencana ataupun langkah konkret yang sudah sangat jelas ya, ataupun rencana aksi yang sangat jelas dari Pak Hasan. Nah, sekarang bagaimana Pak Hasan akan menjaga komitmen tersebut yang sudah tadi Pak Hasan sampaikan? Kemudian apa yang dapat membantu Anda dalam menjaga komitmen tersebut? Kebetulan yang adanya keluh kesah ini itu bukan hanya saya, Pak. Ada teman sejawat saya juga sama-sama wali kelas yang merasa resah dengan kebiasaan buruk dari siswa.
Jadi rencana saya ingin mengajak beliau untuk saling mengingatkan, saling mendukung, dan ikut serta dalam menyampaikan kesiswaan dan pembentukan diskusi dengan wali kelas yang lain. Itu harapan saya, Pak. Bagus Pak Hasan. Terakhir, bagaimana Pak Hasan akan bertanggung jawab terhadap rencana yang tadi sudah disampaikan? Kemudian kira-kira siapa saja yang dapat membantu Pak Hasan dalam menindaklanjuti rencana tersebut? Karena ini sifatnya bukan hanya dari kelas saya sendiri, saya lihat juga banyak kelas yang siswanya itu pakaiannya dikeluarkan ya Pak ya. Jadi langkah yang ingin saya lakukan yang tadi disampaikan ya Pak ya, yaitu lewat kesiswaan, terus mengajak teman sejawat saya untuk mendukung dan memotivasi agar terlaksananya kegiatan tersebut, dan tentunya perlu adanya bimbingan dari kepala sekolah Pak. Jadi saya juga pengen ngobrol sama kepala sekolah, pengen sharing sama beliau, pengen diskusi bareng agar menemukan solusi yang tepat gitu. Baik, saya rasa cukup Pak atas tadi uraian-uraian yang disampaikan Pak Hasan. Itu rencana yang sudah sangat-sangat bagus sekali. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Pak Hasan bisa tercapai Pak Hasan. Terima kasih untuk sesi coaching kali ini Pak Hasan. Semoga bisa sesuai dengan harapan Pak Hasan. Iya, Pak Rizky. Selamat pagi Pak Rizky. Selamat pagi Bapak. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Kali ini saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching Bapak. Bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetisi tersebut? Terima kasih sebelumnya Pak Gunawan. Saya merasa bahwa saya itu sudah melakukan dengan baik. Ya. Pada sesi coaching yang tadi saya lakukan, saya sudah melakukan kompetensi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Baik, Pak Rizky, apa yang membuat Bapak merasa demikian? Tentunya karena saya telah mampu untuk bisa mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan Uci, dan saya juga sudah mencoba untuk mengajukan pertanyaan yang sifatnya berbobot. Iya. Saya senang mendengarnya Pak Rizky. Terima kasih atas umpan baliknya kebalik. Namun demikian Pak Rizky, saya ingin melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat melakukan tujuan Bapak melakukan ya, dan sebetulnya sesuai dengan standar yang bisa ditingkatkan. Bagaimana pandangan Bapak? Saya paham, saya mengerti Pak. Nanti di kedepannya saya akan berusaha untuk bisa meningkatkan lagi kompetensi saya Pak. Iya, baik Pak Rizky. Begitu dari diskusi kita kali ini, apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Tentunya untuk meningkatkan performa saya, kompetensi saya itu, saya akan berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi dalam hal mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bapak untuk bisa menggali ide kreatif yang disampaikan Kunci. Baik Pak Rizky, itu adalah satu hal yang sangat baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Bapak peroleh dari proses ini? Yang bisa saya peroleh itu saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu melakukan pengembangan Pak. Dan saya berterima kasih atas
bimbingan serta umpan balik yang Bapak berikan tentunya. Sekali lagi terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Pak Rizky. Selamat Pak Rizky. Terima kasih Pak. Ya. Demikianlah praktek subversi akademik, kemudian kontekstual, modul 2-3 coaching dan subversi akademik dari kami. Kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam kalau masih ada terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.